Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syareza. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar di Makobrimob Solo, Jawa Tengah, di mana ini merupakan aksi solidaritas meninggalnya driver ojek online di Jakarta. Driver ojek online atau ojol di kota Solo juga menggelar aksi unjuk rasa di markas komando atau Makobrimob Batalion C Pelopor Solo, Jawa Tengah. Aksi ini sudah dilakukan sejak pukul 1 siang tadi, saudara, di mana sebelumnya mereka berkumpul di pintu utama Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah. Ajakan untuk aksi solidaritas atas meninggalnya driver ojol yang terlindas kendaraan taktis atau rantis Brimob saat aksi demonstrasi di Jakarta pada Kamis malam kemarin, saudara, dan beredar melalui berbagai platform media sosial maupun WhatsApp dan hingga akhirnya masa berkumpul di depan Makobrimob Solo, Jawa Tengah. Informasi terkini kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, ada Widi Nugroho di sana. Selamat siang, Widi. Widi, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisinya di sana dan apa tuntutan mereka? Ya, Reza, selamat siang. Saat ini saya berada di markas Batalion C Pelopor Brimob Jawa Tengah di kota Solo. Dari pukul 13 tadi memang masa dari beberapa ojol sudah berkumpul dan menuju ke markas ini dari Plaza Manahan. Mereka bergerak dengan jalan kaki. Dan saat ini mereka masih berkumpul terkonsentrasi di pintu timur dari markas Brimob sendiri. Awalnya aksi ini berjalan tertib karena tadi sempat melakukan sholat gaib bersama dengan anggota Polri yang ada di sini, tapi beberapa saat kemudian sejumlah massa itu merobohkan pagar atau pintu di gerbang timur dari markas Brimob. Tapi sampai saat ini pun mereka masih berada atau bertahan di posisinya, sementara dari kepolisian juga tidak bergerak maju ataupun tidak bergerak represif. Mereka sama-sama saling menahan diri. Koordinator dari ojol juga meminta agar anggotanya untuk menahan diri tidak terprovokasi oleh apapun, sementara anggota Polri yang bersiaga di markas pun sama, mereka sama-sama ditahan oleh koordinator ataupun komandan masing-masing agar tidak terprovokasi ataupun terpancing dengan situasi yang saat ini terjadi di markas Brimob sendiri. Dan sampai saat ini pun mereka masih terus melakukan aksi seperti yang ada di depan saya saat ini. Aku butuh kopi nih. Kopi yuk. Dan diharapkan tidak ada peningkatan eskalasi lagi seperti tadi. Karena memang sampai saat ini bisa dikatakan situasinya masih cukup panas karena dari driver ojol sendiri masih bertahan di markas Brimob di kota Solo ini. Sementara dari berbagai arah beberapa driver ojol masih terus berdatangan untuk bergabung dengan aksi yang ada di sini. Dan tadi saya lihat juga ada beberapa solidaritas dari masyarakat di luar dari driver ojol juga turut bergabung dalam aksi meminta agar polisi mengusut tuntas kasus ini dan transparan. Artinya transparan di sini proses penyidikan tidak ada yang ditutupi dan anggota yang terlibat diberikan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan juga mereka berharap agar anggota Brimob yang terlibat pada saat peristiwa tersebut terjadi dipecat dari institusi Polri dan diberikan hukuman maksimal. Dan mereka juga meminta agar aparat tidak lagi represif, tidak lagi keras terhadap driver ojol. Artinya di sini mereka ingin mendapat kepastian keamanan dan keselamatan dari kepolisian di hari-hari berikutnya nanti apabila ada aksi serupa ataupun ada eskalasi yang meningkat di beberapa titik di wilayah Solo Raya terutama. Iya, Reza. Iya, Widi, kita lihat dari gambar terkini di Makobrimob Solo ini, bahkan pagar di Makobrimob juga rusak begitu setelah aksi ini digelar sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat kalau saya tidak salah. Lalu apakah pihak dari Brimob ini sudah bertemu dengan perwakilan ojol terkait dengan tuntutan mereka yang memang sehingga siang hari ini adalah 7 dari pelaku yang menabrak Afan Kurniawan kita ketahui juga telah diamankan dan telah diperiksa, dan kami juga masih menunggu keterangan dari Kadif Propam Polri soal ini.
Apakah sudah ditemui perwakilan atau teman-teman dari ojek online di Solo ini yang dilakukan oleh pihak Brimob di sana? Ya, Reza, dari awal aksi tadi memang masa disambut langsung oleh Kapolresta Solo, Komisaris Besar Polisi Catur Cahyono Wibowo, dan sudah disambut juga oleh anggota Brimob yang ada di markas ini, kemudian dipersilakan masuk untuk melakukan sholat goib bersama. Dan perwakilan dari ojol sendiri sudah bertemu dan berdialog dengan Kapolresta. Hanya saja memang sejumlah orang yang ada di luar berusaha merangsek masuk, ada juga yang meneriakkan kata-kata provokatif dan juga melakukan perobohan gerbang tadi. Dan juga di satu titik di lokasi timur markas Brimob ada pagar yang sudah dirusak, tapi mereka belum merangsek masuk lagi, artinya mereka masih bertahan di posisinya saat ini, yaitu di luar pagar, menanti dari perwakilan mereka yang tengah bertemu dengan pimpinan Polri yang ada di Kota Solo ini, seperti Kapolresta dan juga Komandan Batalion Brimob yang ada di Solo, dan juga Komandan Kodim 0735 Solo yang juga berada di lokasi. Dan saat ini pun kami masih terus memantau lokasi di markas Brimob ini, di mana anggota Polri yang bersiaga paling depan adalah anggota tanpa tameng dan juga tanpa peralatan yang lainnya. Tapi di dalam kami sudah melihat beberapa personel sudah disiagakan untuk mengantisipasi adanya peningkatan eskalasi yang lebih tinggi lagi. Nesa. Ya Widi, polisi dan perwakilan ojol juga sudah ketemu, sudah ada bentuk komunikasi. Adakah informasi yang Anda peroleh hingga siang hari ini? Apa yang dikomunikasikan antara polisi dan juga ojol soal ini? Karena memang kita lihat sekali bahwa pengemudi ojek online juga menuntut bahwa 7 pelaku penabrak Afan Kurniawan juga dihukum. Lalu juga kasus ini dibuka secara transparan juga menjadi tuntutan di sana. Apa bentuk komunikasinya? Apakah Anda sudah memperoleh informasi itu, Widi? Ya, tadi pada saat usai sholat goib mereka memang sudah bertemu dengan Kapolresta Solo, dan Kapolresta sendiri sudah mengatakan bahwa dari Polri sendiri sudah berusaha yang terbaik. Artinya di sini kepala oknum yang juga terlibat dalam kejadian semalam itu sudah diperiksa oleh Propam dan nantinya akan ditindaklanjuti, artinya akan dinaikkan statusnya. Tapi itu semua ada kewenangannya di Mabes Polri, dan Kapolres juga sudah menambahkan bahwa Kapolri sendiri sudah meminta maaf dan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya di lapangan terkait dengan SOP penanganan demonstrasi seperti yang tadi malam terjadi di Jakarta. Dan Kapolresta sendiri juga menjamin adanya keselamatan dan keamanan driver ojol yang ada di sini. Artinya memang polisi sampai saat ini masih tetap bertahan di tempatnya, tidak ada yang melakukan tindakan represif. Begitu juga dengan driver ojol. Mereka dibiarkan menggelar orasi, aksi, berteriak-teriak, ataupun melampiaskan emosi mereka di depan markas Brimob, asalkan tidak melakukan perusakan fasilitas umum. Dan sampai saat ini pun tidak terjadi apa-apa, artinya masih dalam situasi yang kondusif walaupun eskalasi sempat memanas tadi. Namun untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, jalan Adi Sucipto mulai dari Simpang 4 Tugu Wisnu hingga Stadion Manahan ditutup untuk lalu lintas kendaraan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Mereka dialihkan ke Jalan Ahmad Yani dan juga di Jalan Subin agar bisa melintas tanpa terganggu dengan adanya penumpukan massa di sini. Jadi sampai saat ini polisi masih tetap bertahan di posisinya. Sementara massa walaupun eskalasinya meningkat, mereka tetap bertahan di titik mereka datang dan juga belum ada yang mulai masuk. Tapi ini di depan saya mulai ada yang melakukan aksi-aksi pelemparan. Saat ini sudah mulai aksi pelemparan. Ini memang masa sudah mulai terprovokasi dan emosi. Mungkin mereka sudah lagi sadar dan saat ini aksi lempar-lemparan mulai terjadi. Dan polisi mulai melakukan pengamanan aktif. Dan ini ada beberapa masa yang menurut kembang api sehingga menimbulkan ledakan-ledakan, tapi tidak sampai masuk ke markas Brimob. Mereka hanya bertahan di gerbang sambil memparing markas dengan apapun yang mereka ada di tangan mereka saat ini. Dan situasi mengapa mereka saya harus mundur
untuk menenangkan diri karena memang saat ini polisi sudah melakukan barikade di markas dan kami harus mundur dulu Reza. Saat ini situasinya memanas. Demikian laporan saya Reza. Baik, baik Widi, bahwa ruang sudah diberikan oleh polisi untuk pengemudi ojol menyampaikan aspirasinya menuntut bahwa kasus yang dialami rekan sesama pengemudi ojek online di Jakarta yang hingga akhirnya meninggal dunia dan telah dimakamkan di Karet Bifak Jakarta, Afan Kurniawan juga bisa diusut secara transparan. Itu juga yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan disampaikan oleh Kapolri kemarin malam. Permintaan maaf juga telah diberikan oleh polisi. Kami nanti juga akan menunggu hasilnya seperti apa, bentuk komunikasi yang terus dijalin antara polisi, Kapolresta di Solo dan juga pengemudi ojek online di Solo, Jawa Tengah. Widi. Selanjutnya, saudara, kita juga akan menuju ke Gorontalo. Di sana juga pengemudi ojol juga melakukan aksi unjuk rasa soal solidaritas meninggalnya rekan mereka driver ojol di Jakarta Kamis malam. Langsung saja kita akan melihat bagaimana kondisinya kini, saudara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Puspasari di Gorontalo dan kami akan bergabung dengan Puspasari, dan di Bandung juga ada Ahmad Fadila. Kita ke Puspasari dulu di Gorontalo. Puspasari, seperti apa kondisi terkini di belakang Anda? Bisa Anda gambarkan bagaimana solidaritas dari driver ojol yang melakukan aksi unjuk rasa melihat kemarin malam Afan Kurniawan yang juga merupakan pengemudi ojek online meninggal dunia ditabrak kendaraan taktis Brimob. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore Reza dan juga saudara. Saat ini sedang berada di Bundaran Saronde, di mana ini merupakan titik kumpul dari masa aksi. Nah, masa aksi ini menuntut untuk adanya keadilan dari peristiwa semalam driver ojol yang ditabrak oleh aparat kepolisian. Kemudian masa aksi yang saat ini sedang melakukan aksi di Gorontalo merupakan masa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Tadi masa aksi berada di sekitaran Bundaran Saronde, namun saat ini masa aksi telah bergeser ke rumah dinas DPRD Provinsi Gorontalo. Dan terinformasi saat ini melihat situasi yang terjadi di sekitar lokasi Bundaran Saronde, kondisinya masih terpantau aman dan juga kondusif. Belum ada tanda-tanda terlihat akan terjadi kekeosan dan lain sebagainya, kerusuhan. Namun juga masa aksi diimbau untuk tetap aman dan jangan ada tindakan represif dari aparat, Reza. Ya, artinya Puspasari, dari Tugu Saronde ini masa melakukan long march menuju ke rumah Ketua DPRD di sana, betulkah? Dan nantinya apa yang disampaikan? Apakah nanti ada bentuk komunikasi yang dilakukan di sana antara pengemudi dan juga pihak DPRD di sana, atau seperti apa? Nah, sampai saat ini belum ada komunikasi lebih lanjut dari masa aksi dengan pihak DPR sendiri, karena terinformasi bahwa saat ini hampir semua anggota DPR itu sedang di luar daerah. Maka itu yang menyebabkan masa aksi kemudian menjadi marah karena dengan keadaan daerah sekarang yang sedang genting, semua anggota DPR tidak berada di daerah. Maka dari itu semua masa aksi sekarang melanjutkan gerakan mereka di rumah dinas DPR. Oke, baik. Kami juga rumah dinas masih... gubernur, maksudnya, maaf. Kenapa, Puspasari? Di rumah dinas gubernur. Oke. Tadi Anda sampaikan juga bahwa masa akhirnya menuju ke rumah dinas gubernur. Dan nantinya apa yang ingin mereka sampaikan, apa yang ingin mereka suarakan, terlepas dari aksi solidaritas meninggal driver ojek online di Jakarta, Afan Kurniawan, yang juga telah dimakamkan, yang sampai siang ini kita juga akan menunggu keterangan dari Kadif Propam terkait hal pengusutan kasus tersebut. Apa yang mereka sampaikan nanti di rumah gubernur? Ya, Reza dan juga saudara, tentunya yang mereka sampaikan adalah menuntut keadilan soal driver ojol semalam yang tertabrak. Mereka tentunya ini merupakan aksi
di mana seluruh mahasiswa Indonesia harus menyuarakan ini secara serentak agar lebih luas lagi jangkauannya. Kemudian mahasiswa di Gorontalo juga turut melaksanakan aksi ini untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, dan di Gorontalo juga gerakannya juga terjadi. Baik, kami juga akan terus mengupdate informasi soal aksi mahasiswa di Gorontalo yang saat ini juga long march ke rumah dinas gubernur untuk menyuarakan aksinya terkait solidaritas meninggal driver ojol di Jakarta dan juga sejumlah masalah yang dialami di tanah air hingga hari ini. Terima kasih Puspasar dan juga juru kamera Kris Kamisma dari Gorontalo. Selanjutnya saudara, kita akan menuju ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlillah dan juga juru kamera Sunandar di Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Ahmad Fadlillah. Seperti apa kondisi hingga siang ini? Apakah saya melihat di belakang Anda banyak sekali pengemudi ojek online yang juga menyampaikan aksi unjuk rasanya, apakah juga hal yang sama seperti di Solo tadi dan juga di Gorontalo soal solidaritas meninggal driver ojol di Jakarta Kamis malam kemarin, atau ada tuntutan lagi yang akan disampaikan oleh para pengemudi ojek online di Bandung, Jawa Barat? Ya, Reza dan Saudara, memang benar baru sekitar 10 menit yang lalu aksi solidaritas driver ojek online bersama mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Juru kamera Sunandar akan menggambar situasi terkini. Memang tadi sempat terjadi situasi memanas antara massa. Baru Poki Milk Coklat, rasa susu coklat yang milky. Baiknya nge-milk bareng. Itu tidak berlangsung lama dan kemudian driver ojek online maupun massa melakukan orasi dengan menyampaikan beberapa tuntutan dan keprihatinan atas peristiwa meninggalnya driver ojol Alvan Kurniawan di Jakarta pada semalam, sehingga mahasiswa melakukan orasi dan menutup akses jalan di depan gedung DPRD, di mana para driver ojol ini menyuarakan bahwa peristiwa yang terjadi semalam di Jakarta itu sangat merugikan ataupun sangat mengundang keprihatinan dari para driver ojol atau ojek online di Bandung. Sehingga dan situasi terkini pun saat ini sudah tidak ada memanas karena mahasiswa maupun driver ojek online ini melakukan orasi di tengah jalan di depan DPRD. Tetapi memang Reza dan Saudara, dalam aksi yang terjadi di hari ini, pihak kepolisian sudah bersiaga melakukan pengamanan agar massa dalam menyampaikan aspirasi tidak melakukan tindakan anarkis, dan menghimbau untuk para driver ataupun massa yang melakukan unjuk rasa tidak melakukan anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Reza. Kita sama-sama mendengar di Gorontalo, mahasiswa berkunjung ke rumah gubernur untuk menuntut hal tersebut. Lalu di Solo ke Makobrimob, dan di Bandung di kantor DPRD, betul ya? Apakah ada pihak dari DPRD yang juga bisa bertemu dengan perwakilan dari teman-teman driver ojek online untuk sama-sama bisa berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi tindakan anarkis dan perusakan fasilitas misalnya? Ya, Reza, memang untuk di Kota Bandung sendiri fokus ataupun titik utama dari aksi solidaritas atas meninggalnya driver ojol dipusatkan di DPRD Kota Bandung. Memang dari awal sampai saat detik ini pun saya memantau langsung bahwa belum ada terlihat baik dari anggota DPRD Jawa Barat yang ingin menemui para demonstran yang sedang melakukan atau menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD ini. Reza. Oke, selanjutnya ini juga begitu banyak hingga akhirnya menutup jalan. Pengalihan jalan seperti apa yang dilakukan di sana? Ya, Reza, memang dampak dari adanya aksi solidaritas ini untuk arus lalu lintas di jalan Diponegoro ini otomatis tertutup total, dengan di mana massa ini menutupi jalan Diponegoro, sehingga untuk para masyarakat yang ingin melakukan aktivitas itu bisa melalui simpang Dago kemudian menuju jalan Asia Afrika.
sehingga pihak kepolisian dalam rangkaian unjuk rasa ini melakukan rekayasa lalu dengan menutup jalan Diponegoro dan mengalihkan arus lalu lintas agar masyarakat yang ingin beraktivitas tidak terganggu ataupun tidak tertahan dari aksi unjuk rasa ini. Reza. Iya, Ahmad Fadila, lalu sampai kapan nantinya pengemudi ojek online ini akan menyuarakan aksi di depan kantor DPRD? Adakah informasi yang sudah Anda terima? Ya memang Reza, untuk kepastian sampai kapan unjuk rasa ini akan berlangsung, memang sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi tersebut, tetapi memang kalau bicara dengan aturan undang bahwa penyampaian aspirasi itu hanya berlangsung sampai pukul jam 18.00 atau jam 6 sore nanti. Tetapi memang kita akan terus memantau situasi dan perkembangan apakah aksi unjuk rasa ini ataupun aksi solidaritas driver ojol ini akan berlangsung sampai sore hari atau sampai batas yang telah ditentukan sampai jam 6 sore nanti. Reza. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila dan juga juru kamera Sunanda dari kantor DPRD Bandung Jawa Barat. Sebelumnya ada Puspa Sari dan juga juru kamera Kris Kamisma dari Gorontalo. Selamat kembali bertugas teman-teman, tetap hati-hati. Dan saudara, breaking news terkait dengan solidaritas meninggalnya driver ojol Jakarta yang terjadi Kamis kemarin akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.